Berdoa selesai. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita belajar ya, melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar permutasi, kombinasi ya kan. Kemudian ada beberapa soal yang dari UTBK atau soal seleksi-seleksi lainnya ya kan. Nah, sekarang kita menginjak ke peluang ya, peluang suatu kejadian. Kita cari dulu. Bapak share screen dulu. Dan nampak di situ nak? Belum ya? Bapak lagi buka dulu. Nah, untuk peluang suatu kejadian ini kalian sudah belajar di SMP ya. Kelas 9 ya nak. Jadi ada peluang dadu, ada koin ya kan? Terus ada lagi kartu ya enggak? Terus ada kelereng dan sebagainya. Banyak nih soal-soalnya tentang itu. Nah, untuk di peluang ini nanti bagaimana cara menghitung peluang ya. Dan beberapa kemungkinan-kemungkinan. Oke. Tujuan pembelajarannya di sini adalah menghitung peluang ya, peluang kejadian. Dan kemudian kita tahu dulu ruang sampel apa ya? Apa yang dinamakan ruang sampel? Tentang peluang suatu kejadian. Oke, kelas 12 MIPA 7. Nah, Pak Oke. Nampak anak di situ ya? Halo, nampak? Nampak, Pak. Oke. Next. Aduh, jangan error. Oke, ini ya. Next, new duplicate. Oke. Oke. 9 slide cukup. Oke, kita Bapak selesai di sini. Ini taruh sini ya. Bentar, kok nggak nampak ini. Bentar, kok nggak ada sebentar. Oke. Nggak ada. Bentar, penanya. Oke, ini dia. Peluang suatu kejadian. Ini dia ya. Oke, Bapak coba cara dulu. Ya, jadi peluang suatu kejadian itu pertama dari kasus koin dulu ya. Terus dadu. Terus kartu ya kan Terus kelereng. Dan lain-lain. Ini ya. Kita mulai dari koin dulu ya. Jadi kita mulai dari koin dulu. Untuk koin, contoh koin. Pada pelemparan sebuah koin. Sebuah koin. Nah, nanti di sini ada istilahnya S. S itu adalah ruang sampel. Semua kemungkinan yang muncul apabila kita melempar satu koin. Apa saja kira-kira nak yang muncul? Ayo. Angka dan gambar. Yes, angka dan gambar. Kita sudah tahu ya. NS-nya, NS itu adalah banyak anggota dari ruang sampel. Berapa itu? Berapa? 2. Sehingga nanti ketika dia menanyakan berapa peluang muncul gambar. Nah, peluang muncul gambar. Anggaplah di sini kejadiannya adalah kejadian B. Nah, kejadian B kejadiannya yaitu G, gambar kan gitu ya. Nah, NB-nya berapa NB-nya? Anggota dari kejadian itu
Berapa, Nak? Satu. Satu. Ya, kita ingat bahwa peluang kejadian B kan NB, banyak kejadian per seluruh kejadian, kan gitu, Nak? Ya nggak? Nah, kalau begitu, berarti peluang dari B berapa jadinya? 1. 1/2. 1/2. Ya, ini sudah dijelasin juga ya, di matematika peminatan juga belajar juga ya. Nah, ini contohnya. Kalau sekarang pelemparan 2 buah koin ya. Pelemparan 2 koin. Nah, S-nya apa saja? Yuk. AA, GG. Yes. AA, GG, AG, 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 GA ya. GA. Baru GG. Nah, jadi di sini NS-nya berapa jadinya? 4. 4. Ya, hati-hati. Loh, Pak, itu kan hurufnya ada 8. Tidak, jangan salah ini ya. Jangan salah komunikasi. Karena dia setiap AA itu dianggap satu kejadian, ya. AG, GA, GG juga satu kejadian. Sehingga totalnya semua 4. Nah, misalkan di sini bertanya, berapa peluang minimal muncul satu angka? Nah, loh. Kayak mana nih? Jawab. Berarti kita ini di sini apa saja kejadiannya? AG, AG Yes. dan Terus GA. 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 AA. Terus AA. Berarti ya. Jadi di sini karena minimal satu angka, jadi 2 angka boleh gitu, ya. Sama seperti kalian minimal uang saku ke sekolah 5.000. Nah, jadi kalau 10.000 boleh nggak? Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga nanti di sini NC banyaknya kejadian dari minimal muncul satu angka ada berapa nih? Ada 3. Kalau begitu peluang C-nya berapa? Ayo. 3/4. 3/4. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Nak? Oke, next. Nah, sekarang kita ke berikutnya. Oke. Berikutnya kalau dia 3 koin. Nah, loh. Jadi kalau misalkan dia 3 koin. Pelemparan 3 koin. Nah, berarti S-nya apa saja? Yuk. AAA, AAG. Oke, baik. Bapak, ini biar mudah ya. Kita simpan dulu AA, AG, GA kan gitu ya. GG. Nah, di bawahnya juga kasih AA, AG, GA, GG. Nah, dari sini tinggal tambahkan AG, ya enggak? AG, Iya, AG, Pak. AG. Nah, loh, jadi ada berapa sekarang NS-nya? 8, Pak. Ada 8. 8. Oke. Setelah itu orang langsung membuat kesimpulan bahwa oh ternyata untuk NS koin ini adalah 2 pangkat N, ya enggak? Jadi kalau misalkan koinnya ada 3 berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. Kalau dia 2 koin 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4 dan sebagainya. Dan seterusnya, mau pangkat 5, mau 5 koin terserah. Ya. Jadi ini yang dipelajari di matematika wajib. Kalau matematika minat dia sudah pelemparan bisa 100. Wah, kalau 100 sudah urusannya matematika minat ya. Matematika peminatan. Oke. Dari situ berapa peluang muncul minimal 2 angka? Jawab. Minimal 2 angka. Ayo kejadiannya. Anggaplah kejadiannya kejadian D. Ya. GG. Apa? GG. AAA. AAA. Masukkan ya. Terus? AGA. GAA. AA. Terus? Ya tadi AAG. Ada lagi? Tidak. Berarti di sini
banyaknya anggota di kejadian muncul minimal 2 angka berapa, Nak? 4. 4. Kalau begitu peluang kejadian D berapa? 4/8. Setengah. 8 atau diseranain langsung tadi setengah. Paham, Nak? Paham ya? Oke. Nah, kalau dia pelemparen 4 poin, 5 poin dan seterusnya, nah ini kita dibantu dengan namanya segitiga Pascal ya. Segitiga Pascal. Nah, apa itu segitiga Pascal? Jadi ini 1 kan ya. Ini 1 tambah 1 berapa nih? Berapa? 2. 2 ya, 1 2 1. Terus lagi ditambahkan ini berapa? 1, 3, 1. 1. Terus 1 1, 4, 6 4 1 ya kan? 1. Terus lanjut 1 5, 5 10, 10, 5, 1. Terus lanjut 1 6, 15, 20, 15 6 1 ya kan? Nah, jadi ini kalau dia ada 1 koin. Nah, kayak gitu ya. Yang ini 2 koin. Kalau yang ini 3 koin dan seterusnya ya. Ya, 4 koin. Sorry. Yang ini 5 koin. Yang ini 6 koin. Nah, loh. Oke, jadi apa maksudnya di sini ketika Bapak kasih ya ini warna kuning bisa masuk ya. Ya ini angka, nampak enak ya? Nampak nggak? Atau kurang jelas di situ? Nampak, Pak. Yang lah, dan angka, yang sini gambar. Jadi untuk 1 koin berarti 1 angka, 1 gambar, gitu. Terus untuk 2 koin berarti 1 angka. Angka-angka kan bisa dibuat A kuadrat ya nggak? Nah, jadi angka-angka ada 1 kejadian, angka gambar ini A, G, baru sini G pangkat 2. Paham nak ya? Jadi dia berurut A2, terus turun A1, G1, baru G2. Coba kalau 3 koin, A pangkat, yuk. 3. 3, terus turun lagi, 3. A pangkat 2, G1, kan gitu ya. Terus A, G pangkat 2, 2. G pangkat G pangkat 3. 3. Sehingga seumpama ada muncul di pertanyaan sini ya, kalau cara cepatnya, peluang muncul 2 angka, jadi tinggal tengok. Minimal 2 angka, berarti dari sini ke sini, tinggal jumlahin. Kejadiannya nggak 3 tambah 1, ya nggak? Nah, per total semuanya 8. Jadi sebenarnya 8 bisa juga kita cari dari 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Itu juga sama. Ya. Jadi sini jadinya 4/8. Paham nak? Paham ya? Paham, Pak. Coba yuk yang sini. A pangkat 4. Terus 4. A A pangkat pangkat 3G. G. Terus A pangkat A 2 pangkat 2, G G2. pangkat 2 ya. Terus A G A, pangkat G pangkat 3, baru G pangkat 4. Yuk lanjut. Kalau yang 5 koin A pangkat 5. Terus A pangkat 4. good, A pangkat 4 G pangkat 1. Artinya di sini nak pangkatnya itu selalu jumlahnya sama. Kalau dia 5 di awal berarti 5 jumlahnya semua ya. Yang sini yuk A pangkat 3 G pangkat 2 ya. Ini 3 2. Terus lagi di sini A pangkat 2 G pangkat 3. Paham ya? Terus di sini ayo A G pangkat 4 ya kan? Baru di sini G pangkat 5. Seumpama nanti pertanyaan begini, berapa peluang muncul minimal 2 angka pada pelemparan 5 koin. Nah, loh. Jawab. Ya udah, jadi langsung aja kita N
Anggaplah NA, kejadian A itu 5 koin. Muncul minimal 2 angka. 2 angka mana berarti? Ini kan ya? Ini kan? Iya. Ya enggak? Jadi ini ini dijumlahkan sampai ke sini. Nah, berarti NA-nya adalah berapa tuh? 10 ditambah terus 10 ya enggak? Tambah 5 tambah 5 tambah 1. Berapa tuh? Yuk, hitung. 26. 26. 26. Sedangkan NS-nya ini kan bisa 2 pangkat 5 ya enggak? 2 pangkat 5 berapa? 32. 32. 32. Sehingga peluang kejadian A-nya berapa? Yuk, 26 per 32. 32 atau 32. dikecilin jadi berapa? Bagi 2 bagi 2 13 13 per 16. Sampai sini ngerti? 16. Ngerti nak? Ngerti. Jadi ada gunanya untuk segitiga Pascal. Jadi kalau berapa peluang muncul minimal 2 angka, wes langsung gampang, langsung dapat. Daripada kalian mendata satu-satu, waduh 26 ini kayak mana? Ya kan? AAA walah, AAAG, AA, waduh. Itu sengsara kalian ya. Cara menghitungnya. Oke, untuk koin sudah oke? Kasus koin? Ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah paham? Sudah ada, Pak. Oke, sip. Sudah, Pak. Sekarang kita menginjak berikutnya yaitu tentang dadu ya. Dadu. Nah, jadi untuk dadu misalkan pada pelemparan sebuah dadu ya. Jadi ruang sampelnya dulu kita cari. Nah, ruang sampelnya di sini berarti apa saja? Ayo. Mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi di dadu itu kan cuma 6 ya, dia berbentuk kubus. Jadi terdiri dari 6 sisi, maka dia 6 ya. Terus NS-nya berapa? 6. 6. NS itu adalah banyaknya ya, maaf ya. Banyaknya anggota di S. Nah, seumpama nanti di sini berapa peluang muncul mata dadu ganjil. Nah, jawab. Anggaplah kejadian A misalkan ya. Yang ganjil apa saja? Ayo. 1, 3, dan 5. 3, 5. Kenapa 7 tidak masuk? Karena mata dadu hanya sampai 6. Yes, good. Jadi mata dadu sampai 6 ya. Nah, ini NA-nya berapa banyak kejadian A? Ada berapa, Nak? 3. Ada 3. Sehingga peluangnya berapa tuh? 3 per 6. Kalau dikecilin jadi berapa? 1/2 atau setengah. Ngerti ya? Lagi berapa peluang muncul faktor dari 6? Nah, jawab. Anggap ini kejadian B ya. Faktor dari 6 itu adalah yang dapat membagi habis 6. Ya, yang dapat membagi habis 6. Ayo, apa saja? 1, 1, itu bisa berenang kan? 2 juga ya? 3 juga ya? 3, Terus 6. 6. Kenapa 4 tidak masuk? Kalau bagi 6 masih bersisa. Iya, kalau bagi 6 masih bersisa. Artinya di situ misalkan 6 bagi 4. Ini kan 1,5 ya jadinya. 6/4 ini kan 3/2. 3/2 kan 1,5. Ini nggak boleh yang koma-koma. Dia harus habis, hasilnya harus bilangan bulat. Oke. NB-nya jadi berapa di sini? 4. 4. Sehingga peluang B-nya berapa? 4/6. 4/6. Atau dikecilin jadi berapa? 2/3. 2/3. Good. Sampai sini ngerti, Nak? Ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Sekarang kalau pelemparan 2 dadu. Pelemparan 2 dadu.
Nah, pelemparan 2 dadu berarti S-nya. Ayo, apa saja S-nya? Apa saja? 1-1, Iya, 1-1. Terus 1-2, 1-2, 1-3. 1-3, Ya. Sampai nanti setelah habis 1, 2, 2-1, 2-2. Setelah habis 2, 3, 3-1 dan seterusnya. Sampai yang terakhir 6-5, ya kan? 6-6, ya nggak? Nah, kira-kira berapa ini banyaknya? 36. 36. 6. Ya, atau bahkan dibikinnya tabel gitu ya, ada beberapa buku itu menuliskan buat tabel ya. Dan ini yang ke-1, ini yang kedua, dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sini mulai dari sini 1, 1, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan 6, 6. Oke. Nah, untuk selanjutnya NS-nya untuk dadu, kalau koin itu 2 pangkat N, dadu berarti 6 pangkat N. Ya. Jadi kalau misalkan dia dadunya ada 2 berarti 6 pangkat 2. Kalau dadunya ada 3 ya 6 pangkat 3. Paham nak? Nah, cuma jarang sekali kalau dadunya lebih dari 2 ya. Cuma hati-hati juga kalau soal UTBK biasanya hal-hal yang seperti itu bisa masuk juga. Ya, 6 pangkat 3 216. Nah, tinggal dilihat nanti kejadiannya minta apa dia, ya. Oke. Sekarang kalau dihitung berapa peluang muncul jumlah mata dadu. Ini ceritanya 2 dadu ya. Muncul jumlah mata dadu 9. Nah, lo jawab. Yuk, apa kejadiannya? Anggaplah kejadian C. Yuk, apa kejadiannya? Yang dia jumlahnya 9. Ayo. 36, 36. 3, Terus 6, 45, 45. Terus 54. 54. Terus 54, 63, 63. 63. Lagi? Udah, Pak. Nggak ada ya, cukup Nggak ya. ada lagi. Jadi di sini NC-nya ada berapa? 4. Sehingga peluang kejadian C, yaitu kejadian muncul jumlah mata dadu 9 adalah berapa? 4/36. 4 Kalau dikali jadi 1/9. sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Oke, ya. Ya. Kalau misalkan pertanyaannya begini, nak. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari 9. Nah, loh. Kalau tadi jumlah mata dadu 9, sekarang lebih dari 9. Jawab. Nah, ya. Anggap kejadiannya D. Berarti dia jumlah mata dadu kalau dia lebih dari 9, itu jumlahnya kalau nggak 10, ya nggak? 11 sama 12, ya nggak? Iya, Pak. Ya, yuk. Sekarang mulai dari yang 10 dulu. Ayo, apa saja? 55, Mulai dari 10, 46 dulu ya. Nah, baru tadi 55, 55, terus 64 ya. 64, Oke, sekarang yang jumlahnya 11. 56, 56, terus 65, 65. Sekarang jumlahnya 12. 66. 66. Nah, loh. Jadi gini, sehingga di sini ND-nya berapa? Banyak kejadian ada 6. Sehingga peluang kejadian D-nya adalah 6/36. 36 atau dikecilin jadi berapa? 1/6. Sampai sini ngerti? Ngerti, nak? Ngerti, Pak. Oke, baik. Nah, ternyata seiring perkembangan waktu, ada orang melihat polanya di sini ya. Jadi kalau dadu itu jumlahnya, ini jumlah yang terkecil kan dari mulai 2 nih. 2, terus 3, 4, ya kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
ternyata di sini kejadiannya Bapak kasih angka K kejadian. Untuk yang jumlahnya 2 kan ada 1, ya enggak? Setuju? Setuju. Iya, Pak. Nah, terus yang jumlahnya 3 Satu. ada 2. Terus Dua. naik 3, 4, 4, 5, 5, 6. Terus turun lagi 5, 4, 3, 3, 2, 1. Nah, dari sini kita gampang. Jumlah peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari 9. Nah, berarti kan ini ke sini. Ya, ini kan bisa diganti berarti berapa nih jadinya? 3 tambah 2 tambah 1, ya enggak? Per 36. Nah, seperti itu. Jadi 6 per 36 atau 1 per 6. Ngerti, Nak? Ngerti, Pak. Ya, seperti itu. Oke, untuk dadu adakah pertanyaan sampai sini? Sudah jelas? Sudah ya? Sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, kita berpindah ke kartu ya. Kartu. Oke, kartu kita ambil colornya dulu merah ya. Maaf, color hitam dulu. Untuk kartu ya. Kartu remi atau bridge. Nggak tahu nama kerennya gitu ya. Nah, untuk kartu remi ini mungkin ada yang belum tahu. Jadi dia di situ kartu itu ada 4 jenis ya, ada keriting ya kan? Terus apa ini? Wajit, daun ya kan? Daun hitam nih keriting, daun hitam ya kan? Terus baru love. Pernah tahu enak ya? Love. Ya enggak? Nah, sama diamond. Nah, dari masing-masing ini ada dari mulai kartu as kan gitu ya. As ini berarti kan 1. Habis itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pernah tahu, Nak? Ya. Terus di sini Jack, Queen, King kan begitu, ya. Ini juga ada as wajib, as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. Nah, untuk yang ini juga sama, untuk yang keriting juga sama, as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. Ini juga sama asnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. Nah, total semuanya berapa ini? Jadi masuklah NS. 52. Jadi kan dia ada 4 jenis kali 13 ya. Sama dengan 52. Nah, di sini joker tidak masuk, Nah ya. Joker tidak masuk. Kalau joker masuk tinggal tambahin joker. Oke. Tinggal tambahin 4 kalau dia joker masuk ya. Nah, pertanyaan begini. Berapa peluang muncul kartu as? Nah, muncul kartu as. Jawab. Oke, kejadiannya anggap kejadian A. NA-nya berapa? Yuk, kartu as ada berapa? Yuk. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kan ya? Nah, jadi as keriting, as wajid, as love, as diamond ya. Nah, baru NS-nya tadi berapa? 52 kan ya? Nah, sehingga peluangnya adalah berapa? 4 per 52. Nah, atau 1 per 13. Nah, ini dia. Ini kartu bridge. Sampai sini ngerti ya? Dan bisa juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain. Misalkan berapa peluang muncul gambar orang misalkan. Nah, berapa peluang muncul gambar orang. Nah, gambar orang ini berarti kan ini Jack, Queen, King kan ya. Nah, ada berapa ini? Nah, anggap dari sini. B. Ada berapa nak tuh? 12 ya kan? 12. Karena di situ hanya yang gambar orang itu cuma Jack, Queen, King. Yang lainnya nggak ada gambar orang ya. Terus baru NS-nya berapa? 52 ya nggak? 52. Ya, peluang B-nya berapa? Yuk. 12 per 52. disanain bagi 4
3/13. 3/13. 3/13. Sampai sini ngerti, Nak? Ngerti, Ya? Pak. Yes. Selanjutnya terakhir kelereng, ya. Nah, untuk kelereng sekarang. Kasus kelereng. Nah, jadi misalkan di Bapak ada kelereng ya, ada 4 kelereng merah dan 5 kelereng putih, ya kan? Jika diambil sebuah kelereng secara acak, berapa peluang yang terambil merah? Pada penemuan ambil 1 ya, ini ambil 1. Nah, jawab. Ini udah langsung aja itu. Peluangnya langsung, peluang merah adalah berapa, Nak? Merahnya ada berapa? 4. 4 Seluruhnya berapa? 9. Ngerti, Nak? Ngerti? Ngerti ya? Pak. Oke. Ngerti, Nah, Pak. sekarang kalau misalkan pertanyaan, apabila diambil 3 kelereng, ya, 3 kelereng, ya, berapa peluang muncul 2 putih dan 1 merah? Jawab. Nah, anggaplah di sini kejadiannya NA. Oke. Jadi NA-nya itu adalah 2P dan itu kan kali ya, Nak ya. 1N. Oke. 2 putih berarti bagaimana tuh kalau 2 putih? Pakai apa? Ayo. Kombinasi. Yes, kombinasi. 5-2. Yes, kombinasi 5-2 atau ngambil 2 dari 5, ya kan? Terus kalau 1 merah? Kombinasi 4-1. Oke, 4 kombinasi 1 atau kombinasi 4-1 atau ngambil 1 dari 4. Terserah yang mana yang mau dipakai. Oke, yang sini jadi berapa? Ayo hitung. 5 kali 4 per 2. Faktorial. Oh, mau langsung boleh. Kita sudah pernah kemarin ya. Tapi sebelumnya kita bikin dulu ya. 5 faktorial per 3 faktorial ya. 2 faktorial. 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 faktorial kan gitu ya. 3 faktorial. Kali 2. Habis 5, 2, 10. Loh. Halo? Halo, Pak. Halo, Pak. Iya. Ya, Bapak ternyata terlempar ini lagi perangkatnya lagi hang. Enggak apa-apa. Yang tadi terakhir kan kombinasi berapa tadi? 5 kombinasi 2 ya. 5 kombinasi 2 berapa? 2. 10 ya? 10. 10. Atau Bapak harus pindahkan ke sini ya, share. Bentar Bapak ini nampak, Nak? Oke ya. Jadi Bapak terus di sini ya. Nampak di sini, Nak? Nampak, Pak. Tadi berapa tuh? NA-nya berarti kan jadinya 5 5 kombinasi 2 kan tadi ya, kali berapa tadi? 4 kombinasi. 4 kombinasi 1. Jadi di sini
Kalau mau langsung 5 kali 4 bagi 2 ya kan? Dikali 4, ya kan nak? Ya. Jadi 4 bagi 2 berapa? 2, 10 kali 4. Jadi sama dengan 40. Nah, sedangkan NS-nya, karena dia ngambil 3 kan ya? Berarti ngambil 3 dari, berapa total semua? 9, Pak. 9. Berarti nanti jadinya 9 faktorial ya kan? Iya. Per, berapa tuh? 6 faktorial, 3 faktorial ya enggak? Iya, Pak. Berapa? 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Habis. 9 bagi 3 berapa? 3. 8 bagi 2 berapa? 4. Berarti tinggal 3 kali 4 kali 7 ya. 12 kali 7. 12 kali 7 berapa? 84. 44. Sehingga peluang kejadian A berarti berapa? 40 per 84. Paham nak? Paham? Oke. Jadi itu. Ntar, ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini tiba-tiba laptopnya agak. Oke. Nah, itu untuk kelereng ya. Nah, jadi itu anak-anakku, sambil pelajaran kali ini kita cukupkan sekian nak ya. Ini lagi posisi ngerekam nggak nih ya? Oke. Adakah pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Tidak, Pak. Sudah jelas semua? Tidak, Pak. Oke. Sudah, Pak. Baik, itu sudah mau habis. Bapak akhir sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Bisa ninggalkan room meeting ini.